terutama yang lagi gundah, yang lagi galau mengenai masalah utang piutang ya, tentang pinjol, tentang teror dari debt collector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri waluh data milisani yafqahu qouli. Nah, pada kesempatan kali ini aku di sini mau membahas tentang keajaiban dari sholawat ya. Keajaiban dari sholawat yang sudah aku laksanakan selama 40 hari itu memberikan dampak yang sangat luar biasa, keajaiban yang sudah bertubi-tubi yang terjadi dalam diri aku. Perlu kalian tahu bahwa aku adalah pengguna riba sejak tahun 2020. Berarti totalnya per hari ini udah 3 tahun ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan riba adalah dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh manusia, yaitu berarti perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah jelas-jelas banget ngomong kalau riba itu berarti berperang denganku. Jadi gimana kita mau dapat rezeki yang berlimpah kalau kita pun menyatakan perang sama Allah? Logikanya seperti itu. Dan memang pada saat itu aku sangat-sangat merasa galau, sangat-sangat merasa sedih, putus asa, harus kemana? Karena pada saat itu memang tidak ada yang bisa menolong gitu kan. Hanya memang dari aplikasi-aplikasi pinjol yang bisa nolongin saat itu, walaupun bunganya setengah mati mencekik banget ya. Salah satu aplikasi pinjol itu bunganya hampir 70%, ada 50%, rata-rata 50%. Dan mereka memang ngasih kemudahan gitu. Pada saat kita hanya ajukan satu KTP saja dengan tanda tangan elektronik atau nama gadis ibu kandung kita saja, itu sudah ACC. Dan dia hanya mencari nomor kontak kita. Apalagi kontak saya kan sudah lama ya, sudah bertahun-tahun gitu ya dipakai di provider Telkomsel. Jadi memang ini udah pelanggan tetap, dan memang salah satu kebijakan mereka itu jika mereka memiliki satu kontak yang memang sudah lama gitu dipakai, dan itu akan lebih cepat ACC gitu ya. Ini aku tidak mengajarkan, tidak berusaha mengajarkan untuk aplikasi pinjol, karena Masya Allah dosanya, dosanya sangat-sangat luar biasa besar. Jadi aplikasi pinjol itu memang dia sangat menggigit gitu ya. Iklan-iklan pun sekarang sudah ada, pay letter, untuk makan aja ada pay letternya gitu loh, liburan ada pay letternya, bahkan sekarang ada umroh pakai pay letter, Masya Allah. Jadi aku tidak merekomendasikan hal seperti ini, tapi aku di sini mau share mengenai solusi gitu ya, solusi bagaimana kita bisa terbebas dari hal seperti itu. Dan aku juga udah cerita di platform TikTok bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa, krusial banget gitu ya. Dan pengguna riba itu sekarang tambah banyak, tambah menjamur, dan banyak yang cerita sama aku bahwa dia terjerat, dia asalnya utangnya cuma 3 juta bun, tapi kenapa sekarang jadi berlipat-lipat gitu ya, totalnya hanya sekian tapi sekian. Nah, satu hal yang mesti kalian pahami bahwa riba itu kenapa haram. Kalian tahu malaikat Mikail itu tidak mau ngasih rejeki. Artinya rejeki kita tidak dicukupkan ya, tidak dicukupkan, dan itu memang harus kalian pahami itu ya. Teman-teman di sini buat yang lagi kesusahan, please kembali sama Allah ya. Kembali sama Allah pemilik alam semesta. Aku tahu rasanya, aku tahu banget, paham rasanya, dan aku tidak menjudge kalian bahwa ini salah, ini harus dicemooh, tidak. Aku di sini ngasih solusi gitu ya, yang sudah aku rasakan gitu. Jadi benar-benar aku ikut salah satu riadoh dari guru juga gitu ya, dari salah satu guru yang terbaik gitu. Aku ikut riadoh, memang kelasnya tuh berbayar, tapi di situ awal-awal aku nggak punya uang, hanya untuk bayar kelas riadoh aja yang cuma 100.000 aku nggak punya uang. Kebayang karena apa? Karena saking melilitnya utang-utangku gitu ya. Dari awalnya 3 juta naik jadi 5 juta, dari 5 juta naik 7 juta, dari 7 juta naik 10 juta, sampai totalnya hampir 45 juta. Dan itu semua adalah bunga.
aku ketakutan saat itu, bagaimana cara melunasinya, bagaimana gitu, sampai akhirnya aku nemuin titik di mana aku menggali lubang baru, menggali sumber income baru yang entahlah halal atau haramnya itu udah nggak tahu gitu. Yang penting pada saat DC atau phone itu mereka bungkam gitu loh, mereka bungkam dan aku bisa membayar tepat waktu, walaupun memang telat sehari aja kita dimaki-maki bos, apalagi telat sampai berbulan-bulan, itu nama kita bisa disebar. Masya Allah. Dan memang itu adalah perjanjian di awal yang memang kita sudah tanda tangan di atas materai. Materainya mungkin tidak secara utuh ya, materai elektronik, tapi di situ perjanjiannya tertulis dan jelas banget bahwa kita memang akan ditagih sebelumnya, 2 hari sebelumnya, atau pada saat hari H dan setelahnya. Apabila kita tidak membayar, bunganya akan terus berlipat. Bunganya akan terus berlipat-lipat. Nah, apa di sini yang aku lakukan? Amalan apa yang aku lakukan? Aku ketemu sebuah channel yang luar biasa yang menjadikan aku seperti sekarang ini, yaitu salah satu channel yang memang sungguh-sungguh aku sangat berterima kasih. Di situ aku dijelaskan, di situ aku diajarkan untuk riyadoh. Nah, nama riyadohnya itu tasbih pelunas hutang ya. Mungkin kalian di sini juga udah pada tahu, dan aku menjalankan riyadoh itu selama 40 hari. Ya, sangat-sangat berat, apalagi kita adalah ahli maksiat, ahli dosa. Itu terus terang sangat berat buat aku pribadi ya. Karena apa? Karena kita selalu menjalankan dosa, menjauhi perintahnya, bikin semua larangannya tuh terasa indah gitu ya. Tapi di sini aku tersadar gak ada lagi yang bisa nolong aku kecuali Allah. Aku mau cari Allah, aku mau cari pertolongannya. Nah, di situ kita udah berniat gitu bahwa kita akan didekatkan dengan sesuatu yang baik gitu ya. Ketemulah aku dengan riyadoh itu ya. Riyadoh itu mengajarkan untuk kita berdisiplin selama 40 hari. Amalannya ada 9 ya. Yang pertama, kita membaca Al-Fatihah 7 kali. 7 kali itu buat siapa aja? 3 untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 lagi untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, dan 1 lagi untuk orang tua kita. Dalam hal ini orang tua pribadi kita, jika masih ada berarti binnya diterangkan, jika sudah almarhum ditulis juga almarhumnya. Nah, terus mertua kita ya kan, bagi yang sudah menikah. Kalau ya bagi yang belum menikah berarti orang tua kita. Nah, itu 7 ya Al-Fatihah. Terus yang kedua itu surat Yasin 1 kali. Terus yang ketiga adalah sholawat Jibril sebanyak 4444 kali ya, dalam sehari semalam ya. Nanti caranya akan aku bikinkan videonya. Kalau mungkin untuk ini biar nggak terlalu lama durasinya gitu ya. Makanya di sini aku hanya ceritakan 9 amalannya saja, dan next part mungkin cara mempraktekannya. Lalu yang ke berapa tadi? Al-Fatihah, Yasin, sholawat. Yang keempat adalah tasbih pelunas hutang sebanyak 100 kali. Yang kelima adalah istighfar 100 kali. Yang keenam adalah doa Nabi Yunus 100 kali, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang 3 terakhir ini adalah sholat yang sangat powerful, sholat hajat, sholat tahajud, serta sholat taubat ya. 9 amalan ini harus kita kerjakan selama 40 hari, tidak boleh putus, tidak boleh bolong. Bagaimana dengan yang haid? Yang haid boleh baca sholawat. Kalau untuk sholat itu bisa di skip, dan tapi untuk yasinnya kita bisa lihat di channel YouTube, kita bisa dengerin MP3, apapun bisa. Nah, untuk sholawatnya tata caranya di semua aktivitas kita digunakan, hanya tidak dalam toilet atau WC ya. Nah gitu. Jadi inilah testimoni dari aku pribadi mengikuti riyadoh ini selama 40 hari. Hari pertama aja udah amazing.
hari pertama aja itu kita udah amazing karena kita disuruh mandi junub dulu untuk meluruhkan dosa-dosa, karena kita tuh ibarat cucian kotor ya, cucian kotor mau dijemur atau besok dipakai lagi kan benar-benar kita kotor nih ya bajunya, jadi benar-benar kita harus dicuci dulu dengan air, dicuci, dikasih sabun, dikasih rinso, dikasih pewangi, dan itulah manfaat dari mandi junub ya, mandi junub untuk sholat tobat malamnya. Dan itulah yang saya rasakan keajaiban dari mengikuti Riyadhah 40 hari ini. Hari pertama aja Masya Allah tabarakallah, dagangan saya larisnya subhanallah, yang biasanya datang kru Grab itu, kru jualan online itu paling 3-2, ini begitu hari pertama aja itu Masya Allah, hari pertama aja aku bisa ngelunasin salah satu pinjamanku. Beneran hari pertama loh, belum 40 hari. Jadi kebayang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, entah apa lagi keajaiban yang Allah kasih sama aku gitu ya. Ini testimoni pribadi aku. Buat kalian yang pengen ikut Riyadhah juga, nanti bisa di chat di kolom komentar. Nanti insya Allah aku juga akan bikin kelas yang sama, aku minta izin sama Umi. Nah, untuk ke depan kita akan sama-sama menjalankan Riyadhah ini dengan penuh sukacita, dan aku sangat appreciate banget gitu ya, sangat amazing banget, takjub banget gitu bahwa Allah tuh mencintai orang-orang yang tobat ya, Allah tuh mencintai orang-orang ahli maksiat yang tobat. Aku adalah ahli maksiat, aku adalah ahli dosa, tapi aku mau berubah, aku mau menjadi lebih baik ya. Untuk kalian juga jangan pernah gundah, jangan putus asa, ada Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi kalian, percayalah. Semoga video ini bermanfaat. Nanti next part aku mau bikin tata caranya atau how to nya, gimana sih caranya sholawat ini, gimana sih caranya step dari awal sampai akhir hingga beres gitu ya, dan apa aja sih yang aku rasain lebih jelasnya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian bisa sebarkan ke orang-orang terkasih, terutama yang lagi gundah, yang lagi galau mengenai masalah utang piutang ya, tentang pinjol, tentang teror dari debt collector. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.